Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Andini Febiana dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan hasil UAS saya yang berupa timeline sejarah Asia Selatan dan peta konsep perkembangan peradaban serta politik di Asia Selatan dari masa kuno hingga modern. Nah, langsung aja ke penjelasan timelinenya. Nah, jika kita lihat timeline yang saya buat, perjalanan sejarah Asia Selatan tuh dimulai dari peradaban Lembah Indus sekitar tahun 3300 sampai 1900 sebelum Masehi. Peradaban ini tuh berkembang di sekitaran Sungai Indus dan menjadi salah satu peradaban tertua di dunia. Kota-kota seperti Harpa dan Mohenjo-daro menunjukkan nih bahwa masyarakat pada masa itu tuh memiliki sistem tata kota yang sangat maju. Mereka tuh telah dan bisa ya membuat membangun saluran air, rumah-rumah yang teratur serta melakukan aktivitas perdagangan dengan wilayah lain. Nah, dari sini kan pasti kalian bertanya bagaimana masyarakat pada masa itu atau ribuan tahun yang lalu tuh bisa memiliki sistem kota yang teratur. Nah, jadi ini tuh menunjukkan bahwa kondisi geografis dan kemajuan manusia dalam mengelola lingkungan tuh sangat berpengaruh terhadap perkembangan sebuah peradaban. Nah, setelah berakhirnya peradaban Lembah Indus, muncullah yang namanya periode Weda, yang dimana yang ditandai dengan masuknya bangsa Arya ke India. Pada masa ini tuh berkembanglah kitab-kitab Weda yang menjadi dasar utama agama Hindu. Selain itu, sistem kastanya tuh mulai berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan masyarakat India. Nah, kemudian lalu muncullah dua agama besar yang memberi pengaruh besar nih di Asia Selatan, yaitu agama Hindu dan Buddha. Nah, agama Buddha lahir melalui ajaran Siddhartha Gautama yang mengajarkan jalan hidup yang lebih sederhana dan menekankan pembebasan dari penderitaan. Nah, menurut kalian, mengapa tuh agama seringkali mempengaruhi atau yang sangat berkembang besar dalam suatu peradaban? Jadi, agama tuh tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tapi mereka juga mengaruhi budaya, pendidikan, hukum, bahkan sistem pemerintah tuh juga ikut berhubungan langsung dengan peradaban ini gitu. Selanjutnya, perkembangan politik mulai terlihat dengan berdirinya Kekaisaran Maurya pada tahun 322 sebelum Masehi. Kekaisaran ini tuh berhasil menyatukan sebagian besar wilayah India dan menjadi salah satu kerajaan terbesar pada masanya. Pada masa pemerintahan Asoka juga terjadilah peristiwa penting, yaitu Perang Kalingga. Nah, perang tersebut Asoka memilih memeluk agama Buddha dan menyebarkan agama tersebut ke berbagai wilayah Asia. Nah, setelah Maurya mengalami kemunduran, lalu muncullah Kekaisaran Gupta yang dikenal sebagai masa keemasan India. Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat, bahkan konsep angka nol dan berbagai penemuan matematika mulai berkembang pada periode ini. Kalau kita perhatikan nih, kan banyak sekali pengetahuan modern yang ternyata tuh memiliki akar dari peradaban kuno India. Hal ini tuh biasa membuktikan bahwa kemajuan suatu bangsa tuh tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tapi juga perkembangan pengetahuan. Nah, masuklah ke abad 7 yang dimana Islam mulai masuk ke India melalui jalur perdagangan dan penaklukan. Seiring waktu nih, pengaruh Islam tuh semakin berkembang hingga lahirlah yang namanya Kesultanan Delhi dan kemudian Kekaisaran Mughal. Pada masa Mughal, terutama ketika Akbar berkuasa, terjadilah proses integrasi budaya antara tradisi India dan Islam. Pengaruhnya masih dapat dilihat nih hingga saat ini. Salah satunya melalui bangunan bersejarah yang kita tahu namanya Taj Mahal. Menurut kalian, apakah masuknya budaya dari luar itu selalu berdampak negatif? Nah,
Jawabannya tuh tidak selalu ya, karena seringkali terjadi alkulturasi budaya yang menghasilkan perkembangan baru dalam budaya seni ataupun arsitektur, bahasa dan pemerintahan. Nah, perubahan besar tuh kembali ketika Inggris datang melalui East India Company pada abad ke-17. Awalnya mereka hanya berdagang, tetapi lama-kelamaan tuh mulai menguasai wilayah India dan menerapkan kolonialisme. Nah, kolonialisme Inggris membawa berbagai dampak baik dari bidang ekonomi, sosial maupun politik. Banyak kebijakan yang dianggap nih merugikan rakyat India sehingga muncul berbagai perlawanan. Dari sinilah lahirlah yang namanya gerakan nasionalisme India yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Muhammad Ali Jinnah. Gandhi dikenal sebagai perjuangannya yang menggunakan metode tanpa kekerasan atau ahimsa. Strategi ini tuh menjadi salah satu gerakan perlawanan paling terkenal dalam sejarah dunia. Nah, kalau menurut saya yang bikin menarik dari perjuangan Gandhi itu adalah beliau membuktikan bahwa perubahan besar tuh tidak selalu harus dilakukan dengan kekerasan. Nah, perjuangan panjang tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika India tuh memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947. Namun, kemerdekaan ini juga disertai dengan peristiwa partisi India dan Pakistan. Partisi dilakukan karena adanya perbedaan pandangan mengenai pembentukan negara bagi masyarakat Hindu dan Islam. Akibatnya tuh terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah besar dan konflik yang menimbulkan banyak korban. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika partisi tidak pernah dilakukan? Nah, mungkin jawaban dari kalian dan dari saya itu juga berbeda-beda, tapi pertanyaan ini tuh menunjukkan bahwa keputusan politik tuh tidak memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakatnya. Setelah itu pada tahun 1971 lahirlah negara Bangladesh yang sebelumnya merupakan bagian dari Pakistan. Hingga saat ini negara-negara Asia Selatan seperti India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan Sri Lanka terus berkembang menjadi negara modern dengan tantangan dan potensinya masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk ke peta konsep. Nah, pada peta konsep ini tuh saya menunjukkan hubungan antara berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Asia Selatan. Peta konsep dimulai dari yang namanya geografi Asia Selatan, karena kondisi geografis menjadi faktor utama yang mendukung lahirnya peradaban lembah Indus. Dari peradaban lembah Indus lah kemudian berkembang ke periode Weda yang melahirkan berbagai tradisi, keagamaan, dan budaya Hindu. Dari perkembangan tersebut muncullah agama Buddha yang memberikan perspektif baru bagi masyarakat India. Nah, perkembangan agama kemudian mempengaruhi perkembangan politik yang terlihat dari munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Maurya dan Gupta. Masuknya Islam ke India menjadi titik penting berikutnya karena melahirkan Kesultanan Delhi dan Mughal yang membawa pengaruh baru dalam kehidupan masyarakat. Kemudian datanglah Inggris melalui East India Company yang memulai era kolonialisme mereka. Kolonialisme inilah yang kemudian menjadi penyebab munculnya nasionalisme India. Nah, jika kita lihat peta konsep ini secara keseluruhan, kita bisa memahami ini bahwa tidak ada peristiwa sejarah yang berdiri sendiri. Semua peristiwa itu saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Nasionalisme India akhirnya menghasilkan kemerdekaan, tetapi juga melahirkan partisi India-Pakistan. Dari proses tersebut lahirlah negara-negara modern yang ada di Asia Selatan. Nah, kesimpulan dari saya, perkembangan Asia Selatan tuh merupakan hasil dari proses sejarah yang sangat panjang, dimulai dari peradaban lembah Indus, perkembangan melalui pengaruh agama Hindu Buddha, terus munculnya kerajaan-kerajaan besar,
terus masuknya Islam, kolonialisme Inggris, hingga lahirlah gerakan nasionalisme dan negara-negara modern. Dari sejarah Asia Selatan lah kita tuh dapat belajar bahwa perubahan dalam suatu masyarakat tuh tidak secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang sangat panjang dan dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari faktor geografis, agama, politik maupun sosial. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Had it just like that, had it right on track, and I keep finding